Ya, pemirsa, presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status pelapor jadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sindosi yang akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita awali Sindosi yang pada hari ini kebakaran hutan dan lahan Kalimantan kian parah memicu kabut asap di sejumlah wilayah. Kasus ISPA pun meningkat mencapai 66.000 kasus. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi pengendara, jarak pandang menjadi terbatas, sementara bagi kesehatan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng, ribuan titik karhutla telah memicu kasus ISPA naik hingga mencapai lebih dari 66.000 kasus. Warga sempat mengatakan kabut asap disertai bau membuat nafas menjadi sesak. BPBD menghimbau seluruh masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini juga bisa kita lihat di Google Map. Dari tayangan Google Map, titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Ya, pemirsa, inilah tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan saat kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan. Google Map langsung menunjukkan titik api yang terjadi memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Namun meski di pulau yang sama, negara Malaysia dan Brunei Darussalam tak ditunjukkan titik api di sana. Petunjuk titik api hanya ada di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Kalimantan. Akibat jarak pandang yang terbatas, sebuah truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Asap tebal dengan jarak pandang terbatas sebabkan truk tak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini sangat membahayakan pengguna jalan. Hingga saat ini titik api masih belum padam sepenuhnya. Salah satu yang menyedihkan, pemirsa, kegiatan belajar mengajar juga terganggu. Anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker saat berjalan kaki berangkat dan pulang sekolah. Rokok putih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur Kamis kemarin. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan tersebut terjadi. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi.
Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar, tadi kita dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Kayaknya termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa. Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi 107 juta rupiah. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya, jadi 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu. Meski BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jamaah turun. Dari sebelumnya 54 juta rupiah tahun 2026 menjadi 42 juta rupiah tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan konsumsi hingga biaya hidup.